Halo, suara Juventini balik lagi ya, lagi-lagi sama Trias di sini di channel kesayangan kita. Dan pastinya Trias di sini nggak sendirian nih, karena udah ada Mas Genta dan juga Mas Kai. Hai Mas, halo, boleh disapa dulu dong Juventininya. Silakan. Halo, halo, teman-teman Suara Event ini balik lagi bareng Trias, bareng Kaya dan juga Genta. Aku dari Sudimara nih. Oke, Oke, Mas Kai boleh silakan disapa dulu. oke, halo semuanya. Saya Ae, member Suara Juventini dari Jakarta Barat. Oke, terima kasih Mas Genta dan juga Mas Kai yang sudah menyempatkan waktunya lagi-lagi ya untuk ngobrol-ngobrol sama Trias di sini. Dan buat teman-teman Juventini yang pengen ngobrol juga di sini pastinya jangan lupa langsung aja gabung membership dan juga tonton video ini sampai habis nih karena kita bakalan ngomongin banyak banget ya yang pastinya bakalan menarik. Nah, Mas Genta dan juga Mas Kai, berita-berita rumor Mercato semakin mendekati akhir Liga musim 2024-2025 nih. Semakin banyak yang mengejutkan. Nama-nama baru yang pergi dan datang selalu punya cerita masing-masing untuk kita bahas. Dan berita-berita yang akan kita obrolin nih, ada kabar mengejutkan mulai dari Savona dalam incaran City, ada juga Tonali yang sulit untuk didapatkan, dan ada kabar dari manajemen serta kabar Kelly nih yang katanya bakal dipermanenin. Yuk langsung aja kita bahas bersama Mas Genta dan juga Mas Pai. Oke, dikabarkan melalui jurnalis Santi Auna, ini secara mengejutkan Manchester City di winter mercato yang tadinya mengincarkan Biasoni ternyata mengalihkan target ke fullback Juventus, yaitu Nicole Savona. Bahkan City katanya udah ada kesempatan pribadi kepada Savona dan City menargetkan Savona biayanya tentu lebih murah dibandingkan Cambiaso. Tapi sebenarnya Savona di musim ini pun tidak banyak mendapatkan jam main di awal ya, karena dari dia juga berada di bangku cadangan. Dan dengan situasi Savona jarang dapat jam bermain, apakah sebuah solusi buat kedua belah pihak yaitu Juventus dan juga Savona untuk melepasnya ini hanya mengulang kesalahan yang sama seperti sebelumnya yaitu saat melepas pemain potensial. Kalau menurut Mas Genta sendiri gimana nih Mas? Ya, thank you ya. Memang tadi udah disebut bahwa City itu kan sebenarnya dari musim ini ngincer Andrea Cambiaso. Sempat hampir diincer banget di Januari kemarin. Tapi memang keluar nama Nico Savona ini sebuah kejutan buat Juventus ini sendiri. Tapi memang secara garis besar ini bisa dibilang adalah sebuah apresiasi di mana Manchester City yang kita tahu sering memegang kendali bursa transfer dunia lah ya, dengan membeli pemain-pemain mahal dan hebat, dia bisa ngincar Savona. Itu merupakan apresiasi bahwa berarti City melihat ada potensi bagus dari Savona yang notabene adalah pemain Primavera Juve, awalnya benar-benar didikan dari Juventus, punya akademi gitu. Ini berarti kan value-nya cukup bagus buat akademi Juve sendiri ke depannya, bahwa dia berarti berhasil mencetak pemain yang memang diincar oleh raksasa Eropa. Dan otomatis kalau Manchester City yang beli, itu nilai transfernya bisa dibilang sekecil-kecil klub IPL beli, pasti lebih memuaskan dibanding dibeli oleh klub Itali kalau menurutku. Jadi sebagai aku yang suka banget pemain Itali gitu ya di Juve, melihat case ini sebenarnya rada rada pengen iyahin aja gitu. Kalau memang Savona merasa tertarik dan City juga serius, kenapa enggak? Karena mungkin Savona di Juve bisa nggak berkembang juga takutnya gitu, karena Juve nggak selalu percaya dengan pemain muda dan pemain Italia. Selama masih Giuntoli direkturnya, bisa aja Savona ini yang nggak ada masa depan di Juve gitu. Dengan walaupun di City tidak menjamin juga dia langsung tune in ya, tapi memang kalau ngelihat pemain-pemain di era sekarang,
pemain Italia era sekarang mereka bahasa Inggrisnya bagus, mereka kayaknya punya mentalitas dan mereka banyak ngelihat pemain-pemain yang terdahulunya udah main di IPL, ada Chiesa, Calafiori, Jorginho dan lain sebagainya, Tonali gitu kan. Nah, ini pasti jadi motivasi buat Savona juga kalau memang nanti Manchester City serius. Oke, berarti setuju-setuju ada dan Hmm, sangat mendukung ya Mas ya, kalau dari iya. Mas Genta. Nah, Hmm, kalau Mas sendiri gimana nih Mas melihatnya? Kalau aku sebenarnya itu kan masih kabar yang baru ya. hmm, Cuma ini kalau mau suzon sih ya sebenarnya mungkin itu triknya City buat nurunin harga Cambiaso sih. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi kalau emang bener mau ngincer Savona pun ya nggak kaget juga soalnya City juga ke pemain muda juga percaya aja. Seperti yang terbaru tuh Kusanov dari Uzbekistan malah tuh. Kan kalau mungkin di Eropa kan wah negara Asia mana nih Uzbekistan gitu kan mungkin biasanya kan kalau mau ngimpor Asia itu biasanya dari Jepang, Korea gitu kan. Tapi hmm. Uzbek juga akhir-akhir ini emang lagi naik dan mungkin memang squadnya City beneran mantau pemain itu dan kalau itu emang beneran itu emang suatu kehormatan ya bisa diincar sama raksasa apalagi kalau itu langsung dari Pep sendiri yang minta misalnya gitu. Tapi juga sebenarnya yaitu ada rasa pengennya sih di Juve aja. Soalnya kan kalau misalnya Juve nggak nambah back lagi, mungkin Savona musim depan bakal lebih bisa dipercaya sih. Soalnya kalau musim ini kan musim ya ibaratnya dari Juventus next gen ke Juve dan di tahun pertama mungkin masih ada salah-salahnya, masih banyak keputusan yang mungkin ya kadang egois gitu kan. Tapi kan selama satu musim ini pasti dia belajar untuk meningkatkan menjadi back yang lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya Juve emang nggak belanja back yang lebih levelnya lebih di atasnya Savona gitu, misalnya gitu. Atau misalnya tiba-tiba Cambiaso yang dilepas, maka ya Savona wajib dipertahanin dong. Masa backnya hilang semua ntar kita dapat Pokemon lagi. Ya, Ya, oke gitu aja. mau. Oke, kalau tadi jawaban Mas Kai mendukung tapi juga kalau bisa di Juve aja ya si Savonanya. Nah, kalau Juventini kira-kira setuju nggak nih? Boleh langsung tulis di komen aja ya yang banyak dan juga bisa membuka diskusi buat para Juventini yang lain. Oke, next. Ini menurut jurnalis Matteo Moretto, Juventus yang mengejar tanda tangan Tonali untuk berseragam hitam putih di Italia terlihat akan menemui jalan buntu nih guys, karena pihak Newcastle tidak berniat untuk melepasnya pada musim panas nanti. So, apakah Juve segera realistis untuk mencari target lain dengan profil yang pastinya mirip-mirip Tonali atau bakalan tetap berusaha mendatangkan Tonali untuk peningkatan tim di musim depan? Dan kira-kira ini siapa profil pengganti target pemain tengah di mana profilnya yang pastinya berkualitas dan kira-kira cocok nih buat Juve apabila proyek mendatangkan Tonali adalah hal yang sulit. Boleh dari Mas Kai dulu? Oke, Tonali sih mungkin buat Juve musim depan itu bagai mimpi di siang bolong sih kayaknya. Apalagi Newcastle habis menang lawan Chelsea, otomatis hampir pasti Liga Champions udah di tangan lah sama Newcastle dan pasti Tonali pun pengen lah main di Tonali golin Liga tadi lagi. Champions ya bersama Newcastle. Apalagi Newcastle juga nggak mungkin lepas lah kalau misal ke Liga Champions. Kalau bisa malah nambah itu pemain buat cadangannya Tonali. Dan mungkin kalau nama buat pengganti Tonali, kalau menurutku sih di pikiranku belum ada ya. Cuma mungkin kita kan punya pemain pinjaman yang lagi bersinar di Bologna. Itu ada Miretti. Mungkin dia setelah satu musim dipinjamkan sekolah di Genoa. Genoa, dia mendapatkan ilmu yang cukup lah buat menambah lini tengah Juve dan semoga pelatih baru Juve nanti bisa memaksimalkan peran dari Koopmeiners sih. Sebenarnya dia kan sebenarnya pemain terbaik Serie A musim lalu dan musim ini entah hilang kemana itu tuahnya dan mungkin itu masalah mental sih ya. Kalau menurutku dia dihargai sangat tinggi, ekspektasinya publik juga sangat tinggi jadinya dan dia mungkin terbebani dengan status itu. Ya semoga musim depan dia udah bisa
menyesuaikan lagi bahwa di Atalanta dan di Juve emang sistemnya beda dan dia segera menemukan lah sentuhan dan gaya Juve-nya. Dan Douglas Luiz itu kalau lihat pertandingan kemarin sebenarnya dia cukup bagus sih ya. Cuma emang dia masalahnya karena gampang cedera aja sih itu sebenarnya. Dia emang awal-awal emang inkonsisten ya, sering bikin blunder. Tapi ketika dia diberi menit bermain lagi, dia sebenarnya lumayan bagus. Apalagi set piece-nya itu kita butuh sih buat pemecah kebuntuan. Tapi sayangnya itu cederanya itu. Nah, itu kalau misalnya masalah cederanya bisa diatasi, bisa jadi musim depan Douglas Luiz bisa bersinar kalau pelatih masih membutuhkannya. Tapi kalau memang nggak ada lagi ya terpaksa harus nyari gelandang lagi. Mungkin dari Mas Genta tahu lah apa-apanya. Oke, bagai mimpi di siang bolong ya. Kalau menurut Mas Genta sendiri, gimana nih? Setuju nggak sama pendapatnya dari Mas Kai? Setuju. Terutama poin di awal yang bisa dibilang kita belum kebayang sih nama-nama lini tengah lainnya apabila Tonali itu nggak datang, dan memang ya udah pasti mustahil lah Tonali itu datang, dari segi gaji juga tinggi karena udah main di Liga Inggris dan lagi usia baru 24 tahun, apa 25 kalau nggak salah, 24 atau 25 ya dia. Itu udah benar-benar lagi pengen mencari pengalaman di luar lah. Dia juga udah mulai dicintai oleh fans Newcastle. Terus nama-nama tadi kita tergantung pelatih juga nanti siapa gitu, pelatih baru Juve. Kelihatannya kalau misalnya Conte nanti kita bisa baru mulai mengerucut tuh, karena kalau misalnya Conte yang datang yang beredar kabar baru striker gitu, mungkin Lukaku yang datang yang memang orang ngebaca pemainnya Conte lah. Tapi kalau lini tengah nih belum ada sih. Bisa juga Conte request pemain lini tengahnya dia di Napoli gitu, McTominay atau siapa, bisa juga sih. Nggak tahu juga kan kita. Ya kalau memang Conte yang ngelatih sih kayaknya dia bakal ada request 1-2 pemain lah. Dan kalau Conte tahu diri sih, dia tipe ya selama ini ngelatih Juve tahu diri semua sih untuk request pemain gitu. Kayaknya pada nurut semua lah. Tapi memang Conte nih bagus sih kalau untuk segi feelingnya ya, mencari pemain itu. Dia bisa hidupin pemain-pemain yang mungkin di klub lain nggak bersinar. Jadi kita tunggu aja lah kalau nama pemain tengah musim baru nanti ngincar siapanya belum tahu kita sekarang. Oke, berarti tergantung dari pelatihnya ya Mas ya. Dan dikatakan Mas Genta juga bahwa kayaknya Tonali ini mustahil banget ya ke Juve. Oke. Ini berita selanjutnya, rencana Elkan nih, yang merubah formasi manajemen terus berhembus. Salah satunya yang menjadi rumor bahwa Juve akan melakukan pendekatan kepada legend besarnya Juventus, yaitu Michael Platini, yang mana punya banyak sekali pengalaman ya di sepak bola seperti yang kita tahu, dan juga pernah memimpin UEFA ya. Dan Michael Platini ini rencananya akan diberikan tanggung jawab sebagai presiden Juventus. Tentu kabar ini menarik banget ya pastinya dan sangat ditunggu-tunggu kelanjutannya. Nah, kalau menurut Mas Genta dan juga Mas Kai ini, kira-kira tanggapannya gimana nih tentang berita Juve yang mendekati Platini untuk menjadi presiden dari Juventus? Boleh dari Mas Genta dulu? Oke, tanggapannya saya sih biasa aja sih, datar, karena ya Platini ini kan track recordnya nggak bagus. Dia tersandung kasus korupsi di UEFA. Di UEFA kalau nggak salah sih. Terus ya waktu dia jadi presiden UEFA, saya nggak terus suka karena dia menggagalkan Italia menjadi tuan rumah Euro 2016 kalau nggak salah waktu itu. Saingannya Prancis. Akhirnya Prancis yang dapet tuh kan. Kalau nggak salah tuh Euro 2016 tuh yang Italia juga ikut bidding. Padahal itu kalau kata waktu itu kalau nggak salah ketua delegasi Paolo Maldini, ya mereka udah yakin banget Italia bakal kepilih sebenarnya jadi tuan rumah, tapi di situ Platini akhirnya tidak memilih Italia. Jadi di situ udah agak antipati saya sama Platini sebenarnya. Nah ya kita lihat aja nanti seperti apa kalau memang Elkan pengen Platini balik. Yang pasti dia bukan punya track record secara moral yang bagus lah di dunia sepak bola gitu. Udah gitu Juve sendiri juga
secara image kurang bagus. Kemarin Agnelli kena hukum, terus ya dosa-dosa Juve sebelumnya lah. Sekarang dia mengambil Platini yang pernah punya tanda kutip dosa juga di UEFA. Ini sebenarnya ya kita sebagai Juventini ya nyengir aja ntar kalau ada fans-fans rival ngomong ya yang orang-orang berkasus kumpulnya di Juve misalnya. Nah, ya itu kita harus terima aja deh. Itu aja sih. Oke, berarti tapi kalau dari Mas Genta sendiri berarti ini kayak kurang setuju ya? Iya kurang setuju memang sih, cuman ya kalau memang diambil point of view dia legend Juventus ya bisa, itu aja. Semudah itu aja sih. Oh dia legend Juve, oke, image-nya legend Juve gitu. Tapi kalau kita buka halaman lalu-lalunya ya banyak masalah lah sebenarnya gitu. Oke, itu pendapat dari Mas Genta ya. Kalau Mas Kai sendiri punya pendapat berbeda mungkin silakan. Kalau saya, kalau Platini sebenarnya nggak begitu kenal ya. Saya anak baru nih kan. Sama aja. Kalau dari sejarahnya sih dia yang pernah menghadirkan Liga Champion pertama Yes. Juve kalau nggak salah. Pertama ya. Jadi ya mungkin ya, tahun 80-an. Itu berarti ya kalau dari sisi sejarahnya sebagai pemain ya mungkin beberapa orang akan mendukungnya lah ya. Ya mungkin kita harus melupakan kasusnya karena katanya sih kata Presiden FIFA sebelumnya ya udah dinyatakan bersih katanya. Udahlah kita ya husnuzon aja lah ya. Kita semoga aja emang dengan harapan aja lah ya misalnya kalaupun jadi Platini jadi presiden Juve ya harapannya bisa membawa Liga Champion yang ketiga ya ke Juve. Biar bintangnya 3 sama deh dengan di Serie A bintangnya 3. Itu aja Oke, sih paling. ini ya. Kalau menurut pandangan Mas Kai sangat ini ya, sangat positif sekali ya. Berusaha untuk berpositif thinking terhadap Platini. Nah, kalau menurut Juventini boleh setuju atau tidak setuju, bebas ya, silakan berpendapat di kolom komentar. Oke, ke berita selanjutnya ini Kelly akan secara resmi dipermanenkan nih oleh Juventus, di mana berdasarkan jumlah penampilannya bersama Juventus dengan total nilai transfer sebesar 20 juta euro. Menurut Mas Genta dan juga Mas Kai ini, gimana nih kalau beneran Kelly bakalan dipermanenkan oleh Juventus? Boleh dari Mas Kai dulu, silakan. Ya, sebenarnya ini berita yang menyedihkan ya sebenarnya. Nah, sampai saat ini belum ada lah penampilan dari Kelly yang sampai bikin wow gitu. Adanya bikin aduh gitu. Waduhnya lebih banyak daripada wow-nya. Dan ya berkali-kali ya soalnya sudah dipercaya berkali-kali kalau kita lihat pemain lain misalnya sebut aja Costa dia mungkin di awal-awal emang sempat blunder tapi makin kesini mainnya makin bagus gitu. Savona juga dulu awal-awal main juga masih eh, kurang sekarang udah mulai menunjukkan bahkan sampai dilirik sama City. Mungkin Kelly itu kelasnya masih sekelas sama Rohi sih menurutku. Rohi soalnya sempat dipercaya tapi juga sampai sekarang juga belum paten lah walaupun ya bisa dimaklumi karena dia dari next gen dan masih usianya masih muda banget. Tapi Kelly ini kan ibaratnya udah secara umur harusnya udah lebih matang ya. Cuma emang dia di Newcastle aja cadangan. Jadi ya gimana ya? Ya semoga aja ada klub yang tiba-tiba pengen beli gitu 15 juta boleh lah itu ambil gitu. Oke, kalau Mas Kelly ini sepertinya tidak menyambut baik ya kalau si Kelly beneran dipermanenkan oleh Juventus. Nah, kalau dari sisi Mas Genta sendiri gimana nih? Apakah sependapat atau mungkin sangat setuju kalau Kelly Ya, bisa dipermanenkan? sangat setuju untuk ditendang. Gimana ya? Fakta yang tadi Trias bilang itu kan adalah sebuah agreement dari sports director Juve Giuntoli gitu. Dia tidak berpikir bahwa tidak punya feeling atau gimana ya bahwa Kelly ini ya pembelian yang belum tentu bagus gitu atau bagaimana karena tadi fakta-fakta yang kayak bilang juga udah sangat kuat bahwa dia di Liga Inggrisnya aja cadangan gitu tapi dia bisa-bisanya bikin
deal bahwa kalau udah 13 kali main berarti otomatis permanen seperti itu yang aku nggak habis pikir gitu ya. Nah, jadi kalau memang nanti ada klub yang berminat, mungkin aja sih wajib dipertimbangkan oleh Juve. Mungkin yang berminat juga dari Liga Inggris atau tapi yang kelas-kelas peringkat 15 ke bawah gitulah. Ya siapa tahu kan ada yang mau gitu kan. Nah itu harus dipertimbangkan lah kayak gitu. Mungkin Kelly-nya sendiri bakal ambil sih, kayak maksudnya dalam arti kata dia setuju untuk balik ke Inggris lah, walaupun mainnya bukan di klub besar gitu. Mungkin juga diambil sih feelingku. Tapi ya tergantung Mercato nanti sih Juve juga dapat siapa, bisa juga Kelly juga jadiin backup juga bisa sih sama Juve-nya. Tapi ya kita siap-siap deg-degan aja kalau dia main. Siap-siap deg-degan aja ya kalau main. Nah, ini pendapatnya Mas Genta dan juga Mas Kai sama-sama tidak menyambut apa ya? Tidak menyambut dengan sukaria ya. Kelly dipermanenkan ya. Dan mungkin ada yang berbeda pendapat ya, boleh langsung aja di kolom komentar. Narasumber kita ada Mas Genta dan juga Mas Kai. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini ya. Jangan lupa tetap saksikan Suara Juventini ya. Jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kalau gitu Trias, Mas Genta, dan juga Mas Kai pamit. Fino alla fine. Forza Juve. Juve.